Bentar, ini ya. Ada satu hierarki, ya. Ada satu ya. Di dalam ekologi itu ada hierarki, ada urutan terkait dengan susunan ataupun terkait dengan anggota-anggota yang ada di dalam organisasi atau di dalam satu ekosistem itu. Ya, jadi ada spesies, ada sistem, ada organisasi spesies yang nantinya akan berkumpul menjadi satu populasi. Jadi populasi adalah kumpulan individu satu spesies pada area tertentu, pada waktu tertentu. Ya, jadi di sini kemudian nanti akan populasi-populasi juga akan bergabung menjadi satu komunitas terdiri dari beberapa macam populasi, beberapa jenis, kumpulan dari beberapa jenis, kemudian nanti akan membangun ekosistem, ada komponen biotik dan abiotik, kemudian nanti akan biosfera, no? Bukan biosfera. Ya. Jadi di dalam ekosistem itu nanti ada sistem pengorganisasian tingkat-tingkat kehidupan ya. Jadi mulai dari spesies sampai nanti adalah sampai ke biosfer. Dan ini masing-masing mempunyai secara umum mempunyai ciri-ciri ya. Kemudian ada mempunyai sifat-sifat tertentu, ada apa namanya hierarki organisasi yang masing-masing akan berbeda antara tingkatan ini. Yang lalu ada cat apa ya? Oh Pak Andi. Nah ini spektrum ya, spektrum ekologi. Ya tadi saya sampaikan ini adalah gabungan dari tadi ya. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, nah di dalam satu ekosistem itu atau di dalam satu populasi, dalam satu biosfer itu ada spektrum biologi. Ya susunannya sebetulnya kalau kalau kita mau yang lebih umum, mulainya adalah dari organisme. Tetapi sebetulnya dari organisme itu juga atau dari individu anggota dari satu populasi itu kalau kita bisa melihat di sini ada komponen biotik yang lebih dalam lagi yaitu dari gen, sel, organ yang nanti akan satu organisme, kemudian organisme secara mandiri nanti akan berkoloni menjadi populasi, populasi. Nah, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu teman-teman, di dalam ruang lingkup masing-masing ini, ya, tingkat individu, tingkat populasi, komunitas, ekosistem hingga biosfer seperti yang di slide sebelumnya tadi itu ada eh, aturan-aturan main, ada aktivitas-aktivitas lain, masing-masing beda ya, dan itu ada perubahan atau ada pergeseran material dalam hal ini komponen abiotik yang nantinya semuanya itu berproses dan akan menghasilkan energi. Energi. Dan energi ini nanti akan dimanfaatkan oleh masing-masing anggota dari hierarki ini, komponen biotik ini untuk beraktivitas. Yang tentu saja di dalam aktivitasnya energi ini digunakan, kemudian nanti akan menghasilkan uh, bukan sisa dari limbah, ya. Ataupun mungkin ada hal-hal seperti misalnya kalau kita respirasi sebagai individu ya, sebagai organ individu kita melakukan respirasi, ya respirasi, kemudian kita memanfaatkan ada proses atau ada peristiwa yang disebut dengan apa misalnya katabolisme ya, merubah gula menjadi energi dan kemudian kita akan mengeluarkan atau respirasi ya itu tadi kita akan mengeluarkan air dan CO2. Ini ada energi yang kita gunakan untuk aktivitas yang ada di makhluk hidup, ya, apapun aktivitas itu, baik itu aktivitas secara fisik kita gerak, misalnya ya, ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organ kita, jantung, memompa darah, kemudian proses-proses biokimia yang ada di dalam tubuh kita juga bergerak, semuanya memerlukan energi. Itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, ilmu ini ya dalam hal ini ekologi ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ekologi pasti akan berhubungan dengan ilmu lain. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan ilmu yang lain. Dengan ilmu yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, seperti misalnya ini,
Oh, oke. Nah, kita bisa teman Bapak Ibu, ekologi ini berhubungan atau berkaitan dengan fisika. Fisika ini berhubungan karena ada ini ya. Di dalam kehidupan kita pasti ada suhu, ada cahaya matahari, ada daya serap tanah dan lain-lain. Dan semua ini dikaitkan dengan ekologi. Kita tidak akan bisa lepas, hidup, makhluk hidup tidak akan bisa lepas dari ini semua, ekologi. Dan ya, kemudian juga kimia. Ada juga ilmu bumi dan antariksa. Dan semuanya ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, akan ada satu sinergi, akan ada satu keterkaitan, keberhubungannya dengan ekologi di dalam proses yang ada di alam ini ya. Semua baik di ini yang khususnya yang ini memang masih abiotik ya, tetapi dengan biotik pun nanti kita akan juga selalu ada interaksi, interaksi di dalam proses, di dalam peristiwa, di dalam kehidupan, dan di dalam satu habitat yang ini yang dari ilmu alam. Ada juga yang dengan sosial, dengan sosial. Ini juga berperan penting karena manusia juga cakupannya itu tidak hanya mempelajari ekosistem saja, tetapi juga kehidupan manusia yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Muslim, Prof. Musliuddin. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang nanti kita bisa melihat bagaimana peran-peran atau bagaimana hubungan keterkaitan ekologi dengan ilmu yang lain atau bidang-bidang yang lain, fisik, kimia, ya baik itu yang tergabung dalam ilmu eksak, ilmu alam maupun humaniora atau ilmu sosial. Jadi akan kita bahas bersama-sama uh, di situ ya. Mungkin akan ada yang ada didiskusikan di luar sebelum kita lanjutkan. Sementara belum, Prof. Oke, baik. Nah, yang diterapkan ya, terapan ilmu-ilmu pertanian, ilmu perikanan, hutan. Ini nggak akan bisa membahas ini kalau kita tidak apa namanya mengkaitkan dengan biologi atau ekologi. Ini ekologi sangat berperan di dalam proses, di dalam apa namanya pengembangan ataupun praktek ilmu penerapan ilmu bidang pertanian, perikanan, kehutanan yang Bapak Ibu teman-teman pasti paham betul ini. Gimana apa namanya ilmu ekologi berperan di dalam bidang-bidang terapan. Nah, kemudian ekologi dengan atau konsep ekologi dengan pendekatan ekosistem itu adalah nantinya akan sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam. Danau, sungai, hutan, ya itu yang nanti kita akan bahas semuanya. Danau, sungai nanti akan Prof. Data beberapa materi yang kemarin sebetulnya saya juga di sini juga ya. Tapi nanti akan kita lihat ya. Yang pertama adalah kita nanti akan di hutan dulu ya. Hutan. Yang saya terutama ya. Dan nanti kita akan lebih banyak ke terestrialnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian berdasarkan materi dari organisme yang dikaji di ekologi itu dibedakan menjadi dua. Dan ada yang pertama adalah out ekologi. Kalau kita lihat definisinya itu out ekologi ya, itu adalah atau membahas tentang suatu organisme atau spesies organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gitu ya. Jadi, out ekologi jadi mempelajari satu spesies ya organisasi satu spesies ya kemudian organisasi ini secara individu yang kemudian nanti dia akan berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Jadi di sini kaitannya dengan aspek siklus hidup, sejarah perilaku, adaptasi terhadap lingkungannya untuk satu spesies. Nah, misalnya hubungan antara pohon pinus dengan lingkungannya, antara hewan A dengan lingkungannya. Itu adalah salah satu contoh atau itu yang dibahas di dalam uh, out ekologi, ya, hubungan pohon pinus dengan lingkungannya.
Yang kedua adalah sinekologi. Ya, jadi di sini kalau tadi membahas di sini adalah tentang satu spesies organisme, kalau yang di sinekologi ini adalah kelompok organisme sebagai satu kesatuan. Kalau tadi spesies ini organisasi sebagai mandiri, organisme secara individu. Tapi yang di sinekologi itu dipelajari tentang bagaimana atau berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam satu tempat atau habitat tertentu. Jadi di sini yang dipelajari adalah struktur komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa atau di hutan gambut, di ini di hutan rawa, hutan gambut atau di hutan payo, ya. Sudah, ya. Tadi suara apa sih, ya? Ada slide saya bisa dilihat nih Bapak Ibu, teman-teman. Bisa, Prof. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, di dalam pelajaran kita Bapak Ibu nanti adalah ini, saya dengan Prof. Agatha khususnya nanti ada pembagian ini. Jadi tipe ekosistem kita tahu bahwa di situ ada, kalau kita Mohon maaf, Prof. oke, Ke unmute tadi, Prof. ya sudah saya. Ya, ini Bapak Ibu ya, jadi ada kalau di ekologi, ekologi tropik ini nanti ya, maupun kita nanti ada kita sebenarnya secara garis besar nanti akan membagi menjadi terestrial dan akuatik. Nah, ini ada beberapa di dalam ekologi terestrial itu kita bisa melihat ekologi yang natural dan yang buatan. Buatan contohnya di sini adalah kebun, dan ada ya perkebunan ya, taman dan sebagainya. Kemudian yang alami ya padang rumput, padang pasir, hutan, tundra, ya, gurun. Nah, kemudian yang di dalam ekosistem akuatik atau perairan nanti ada freshwater, air ya tawar, dan ada yang marine. Nah, di tengahnya nanti sebetulnya ada juga yang estuarin ya. Ini Jauh. payo ya, yang di payo ini, yang mempunyai apa namanya ciri khas ya, ciri khas. Yang di freshwater kita bisa membagi dua ya, jadi jadi ekosistem air yang mengalir ya, yang mengalir sungai misalnya, dan yang menggenang. Ini contohnya adalah danau tuh ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana kondisi di alam di antara dua itu. Bagaimana eh, interaksi antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi dalam perannya masing-masing ini semua. Dan tentunya dengan kaitannya dengan cahaya matahari ya. Dan ya, jadi ada tingkatan tropik, tropik dari produsen, konsumen, dan nah kemudian berdasarkan habitatnya Bapak Ibu, lingkungan atau yang habitat yang dikasih dalam ekologi berdasarkan habitat ya, berdasarkan habitat itu yang dikasih dalam ekologi kita bisa membedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah ekologi terestrial, kemudian ekologi perairan, dan ekologi peralihan, habitat peralihan antara daratan dan perairan, ya, atau antara perairan tawar dan laut. Nah, itu yang eh, berdasarkan habitatnya. Dia ada terestrial, ini adalah yang daratan, dan yang ini perairan adalah yang sungai atau yang berair, ya ada sungai, ada danau, ada laut. Kemudian yang peralihan ada dua, antara daratan dan perairan, bahan basah atau juga kita sebut dengan rawa, kemudian antara perairan tawar dan laut estuarin. Walaupun sebetulnya dalam beberapa hal estuarin itu bukan peralihan karena sifatnya kan khusus ya. Kalau yang ini jelas nih, yang antara daratan dan perairan kan jelas. Ya.
apa namanya, jelas peralihannya. Ya. Tapi ini enggak, karena khas ya pada saat-saat tertentu estuarin bisa posisi tawar, suatu saat tertentu pada waktu pasang laut, ya, organismenya pun juga unik. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan organisme yang dikaji, ekologi dibedakan menjadi ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba. Kemudian satu lagi ekologi manusia yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Lee. Nah, ekologi manusia adalah cabang ekologi yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Dan tentu saja di situ tidak bisa lepas dari teknologi. Teknologi, kemudian apa namanya, kebiasaan, bagaimana masyarakat atau manusia itu terkait dengan uh, hubungannya dengan lingkungannya. Tumbuhan jelas nih bahwa itu mangrove, bak-bakan, dan lamun. Kemudian, tuh lamun tahu lamun ya? Seagrass. Ya, seagrass betul. Bukan seaweed ya, seagrass. Ya, seagrass. Betul, ya seagrass. Kemudian yang hewan ya insekta banyak. Insekta, burung, moluska, mamalia, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ekologi mikroba ada bakteri, ada jamur, dan ada ekologi manusia. Nah, di sini di ekologi itu juga ada yang istilahnya dengan pembagian atau pelapis ya, pelapis biologi. Di sini kita bisa melihat di sini ada dua pembagian ya, pembagian horizontal dan pembagian vertikal. Setiap bidang ilmu, misalnya di ekologi, ya, secara vertikal juga dia akan ada keterkaitan dengan bidang yang lain. Secara horizontal juga dia akan ada keterkaitan atau hubungan dengan bidang yang lainnya. Ini misalnya ekologi ya. Ekologi secara horizontal dia bisa keterkaitannya dengan kalau itu bisa melihat di sini ada genetika, kemudian ada perkembangan, biologi molekuler. Ya. Tapi kalau secara vertikal kita bisa melihat biologi ekologi ada bakteri, ada botani, ada ornitologi, ada entomologi, dan sebagainya. Ini artinya bahwa itu teman-teman bahwa di dalam ekologi ini tidak akan bisa sendiri. Ya, ada keterkaitan baik secara horizontal maupun secara vertikal dengan bidang yang. Nah, kemudian Bapak Ibu yang bidang kita nanti adalah topik kita adalah di wilayah tropis. Tropis, di wilayah tropis. Dari lingkungannya nanti adalah lingkungan tropis. Dan ada keunikan, ada kekhasan wilayah-wilayah dengan pembagian ini. Tropis, kemudian subtropis, sedang sampai ke daerah kutub. Masing-masing mempunyai kekhasan berdasarkan banyak sedikitnya matahari, misalnya. Berdasarkan, nah nanti akan pembagiannya karena ada ini, ada garis lintang. Lintang baik lintang selatan maupun utara, dan juga ada garis bujurnya juga. Dan wilayah tropis itu berapa Bapak Ibu anunya? Kalau garis garis lintangnya atau garis baliknya pada posisi berapa tuh? Kalau tropis itu 0 sampai 30 kalau nggak salah ya. Antara 23,5 derajat lintang utara, lintang Mhm. selatan. Di tengahnya ada Khatulistiwa. Oke. Betul nggih? Di situ ya. Itu suara apa sih nggih Pak? Pak Pak anu guys. Gak apa sih, nggak ganggu amat sih. Nah, jadi di sini Bapak Ibu teman-teman bahwa lingkungan tropis itu lingkungan yang di kita yang di sekitar garis Khatulistiwa. Di antara garis balik utara atau lintang utara 23,5, kemudian juga antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Di sini cirinya sinar mataharinya, radiasi cahaya mataharinya atau sinar cahaya
sinar mataharinya itu adalah konsisten hampir sepanjang tahun, yang suhunya cukup tinggi, hangat, dan kelembabannya juga tinggi, curah hujan juga cukup tinggi, dan ini sangat membantu, sangat mendukung keanekaragaman hayat. Khususnya di hutan, satunya nanti adalah hutan hujan tis ya, yang akan kita temukan di sini. Memang ada beberapa hal yang, apalagi sekarang ya, ada banyak anomali terkait dengan iklim tropis itu ya, terkait dengan hujan yang deras, angin yang kencang, kemudian juga seringkali ada apa, serangan hama ataupun serangga yang luar biasa banyaknya, dampak dari lingkungan ya. Nah, kondisi-kondisi ini nanti akan mengakibatkan bagaimana organisme yang ada di sekitarnya, ya organisme yang ada di lingkungannya itu akan beradaptasi. Masih ingat Bapak Ibu adaptasi ada berapa macam? Adaptasi ada berapa macam? Ada tiga ya. Adaptasi saya pancing satu ya, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku atau tingkah laku ya itu yang ada. Nah, membahas ini kalau contoh yang enak banget itu adalah waktu nanti kita membahas di ekosistem estuarin, bagaimana tumbuhan, bagaimana beradaptasi, baik itu pada kondisi, pada lingkungannya yang ekstrim, ekstrim, tapi ya unik tadi ya, kadang-kadang tawar, kadang-kadang tawar, dan tawar, kemudian kadang-kadang kalau pas-pasan ya. Oh. Nah, Bapak Ibu teman-teman di sini, ya, tropis itu di sini, nah, tropis ada di sini. Ya. Antara 23,5 derajat lintang selatan dan 23 derajat lintang. Dan di atasnya antara 23,5 sampai 40 derajat sudah wilayah iklim subtropis, kemudian ini iklim sedang sampai 66,5 derajat, kemudian yang 66,5 sampai 90 derajat itu adalah sudah iklim yang dingin. Ya. Ini kalau kita lihat, ya. Ini pembagiannya seperti ini, Pak. Daerah tropis, tropis sampai 23,5 derajat, baik lintang selatan maupun lintang utara. Kemudian subtropis juga sama ya, 23,5 sampai 40, baik di bagian utara maupun selatan. Yang sedang juga, ya, daerah yang sedang itu 40 ke atas sampai 66,5. Kemudian yang dingin, yang stop itu adalah 66 derajat. Nah, kita akan mencoba lihat Bapak Ibu di daerah tropis. Nah, ini adalah wilayah yang secara geografis berada di sekitar garis khatulistiwa ya, di daerah ya khatulistiwa, ekuator. Saya pernah di Pontianak ya, yang ada Tugu, Katulistiwa. Tugu apa namanya itu lupa saya. Tugu Katulistiwa. Tugu Bro. Khatulistiwa ya, saya Oh, pernah iya. gitu. Jadi saya pernah dengan ada saudara kebetulan di Pontianak, jadi saya salaman, salaman, saya posisinya di utara, posisinya dia ada di lintang, udah di beda ya, bagian lintang selatan. Fotonya, jadi saya masih ingat. 2 kali saya ke sana, ke sana. Iya. Wilayahnya ini yang tropis itu Bapak Ibu. Memang ada ini ada istilah-istilah aja nih, bintang, garis balik dan sebagainya. Nah, ini ekuatornya ini yang sekitar sini sampai 23,5 tadi ya. 23. Ya, kalau kita lihat lagi ini peta lagi ini seperti ini. Di situ wilayah-wilayahnya.
Ini negara kita. Dan alhamdulillah saya juga dari wilayah-wilayah ini juga dari Sabang sampai sampai Merauke ada beberapa tempat yang sudah saya singgahi, saya datangi lah. Dari Aceh, dari Pulau Sabang sampai Merauke. Wah, banyak tempat juga saya datangi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada. Kebetulan saya senang Bapak Ibu, apa namanya, aktivitasnya di luar, ya, di luar. Jadi saya memang orang lapangan dalam tanda kutip. Dan saya senang khususnya. Sekarang juga sedang ada kegiatan di Papua dan kami sedang penelitian tentang etnobotani di Papua, perbatasan dari di suku Kanum ya, suku Kanum itu yang ada di perbatasan atau yang ada suku Kanum itu salah satu suku Papua yang ada di paling paling timur ya, paling timur paling selatan. Ya, sudah perbatasan dengan suku Kanum dan sebagian suku Kanum juga ada yang di Papua Nugini. Ada penelitian di sana sampai 2026. Saya dulu lama di sini di Papua. Nanti kita lagi. Nah, ini di salah satu ciri khas dari tropis itu adalah setahun mengalami 2 kali saat matahari tepat berada di atas. Kemudian matahari, ini sebetulnya ini nggak tepat nih. Matahari itu kita ada di beberapa kali ada tepat di atas. Ini nggak perlu pakai, tidak pernah. Ada kontradiksi dengan di atas. Ini nggak ada ya. Kemudian kata tropika berarti dari tropos yang berarti berputar karena posisi matahari yang berubah antara 2 garis balik tadi dalam periode yang disebut dengan tahunan ya. Kayaknya pengantar ya. Nah, Bapak Ibu untuk hewan, tumbuhan dan hewan tropisnya di sana itu juga khas. Alhamdulillah di kita di Indonesia itu yang ada tiga wilayah. Kalau kita bisa mengacu bahwa yang barat itu mengacu atau lebih banyak terpengaruh oleh adanya benua apa Pak? Yang barat, Asia, ya ya. Dan yang timur, Australia. Australia. Nah, kita punya pelalian juga yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi itu yang alhamdulillah ya wilayah kita luar biasa. Saya pernah dari Makassar sampai Toraja darat-darat pernah. Oke. Makassar, kebayang ya Bapak Ibu yang di Sulawesi, Sulawesi Makassar di bawah, kemudian saya jalan darat naik bis sampai ke Toraja. Nah, pernah sampai juga di tahun kemarin saya ke Sulawesi Utara ya, itu ke Tomohon, ke Manado, ya juga sebelumnya saya ke Gorontalo ya, di Sulawesi. Tapi saya mencoba mencari anoa, nggak ketemu anoa yang liar dalam perjalanan dari dari apa namanya perjalanan dari Makassar ke Toraja kan itu kan juga lewat hutan, lewat tempat-tempat tempat-tempat yang nggak kayak orang tapi ya semua khas. Tapi ya, hewannya juga khas. Nanti kita akan mencoba kali ya. Nah, ini tempat ini adalah yang tropis itu adalah lebih hangat dan lembab sepanjang tahun. Dan juga tumbuhan tropisnya juga banyak berdaun lebar. Banyak yang tumbuhan berdaun lebar. Karena apa? Karena dia akan memanfaatkan dengan adanya cahaya matahari, radiasi matahari yang banyak, ya, yang berlimpah sehingga akan diupayakan oleh tumbuhan dengan adaptasinya daunnya lebar supaya bisa menangkap sebanyak-banyaknya radiasi matahari ya. Kita tahu bahwa radiasi dari matahari ada uh, atau gelombang elektromagnetik ya. Elektromagnetik itu ada 3, ada UV, ada cahaya tampak dan ada yang ultraviolet. Nah, yang cahaya tampak inilah yang nanti akan berperan di dalam proses fotosintesis ya. Panjang gelombang sekitar 300 sekian sampai ke 700 sekian nanometer. Utamanya cahaya biru dan cahaya merah ya. Nah, kemudian di wilayah tropis juga ada yang disebut dengan
pantropis ya, nama wilayah. Ini sama ya tadi Bapak Ibu, dari sini jadi lewat lewat apa namanya Kalimantan. Kalau yang di Sulawesi saya malah belum, di Sumatera belum pernah saya malah. Yang Katulistiwa, tapi yang di Kalimantan. Yang terkenal memang Kalimantan ya. Kalau yang di Sulawesi, emang yang di Sumatera itu mana ya? Kurang dikenal mungkin Prof. Kurang dikenal ya. Gitu. Yang kemudian juga di Sulawesi kan ada ya. Sulawesi juga nggak kepikir. Tapi kalau kita ke Kalimantan ya, apalagi kalau Kalau ke Sulawesi Pontianak, di kenapa? daerah ini Bolang Mongondo, Prof. Kelak. Bolang Mongondo itu dari antara Palu ke Gorontalo, Prof. Oh antara Palu Gorontalo ya. Gitu. Palu Gorontalo. Saya Palu juga sudah, ya. Palu Jadi sudah. lewat Tapi lewat pantai pantai timur jadinya, Prof. hmm, Palu itu saya pasca kemarin pasca likuifaksi itu sana 1 minggu ya 1 mingguan ada di Palu. Tapi belum pernah sih antara saya Palu nggak tapi jalan darat kan ya. Saya jadi Ya, Palu nggak. jalan darat jadi ke arah selatan lewat Toboli. Nanti kalau ke kanan ke Poso, kita yang ke kiri, Prof. Ke Bolang Mongondo, nanti ke atas. Hmm, ya ya belum pernah. Sawah sih waktu itu sawah. Ke Gorontalo sudah ya. Gorontalo eh, Gorontalo di sini ya dekat dekat apa namanya? Kok Gorontalo sih? Betul ya Gorontalo ya. Di Betul, di bawahnya atas Gorontalo. di bawahnya Manado ya. Iya, Ya Manado, Gorontalo, dua kota yang suasana beda banget. Kalau yang di Gorontalo ke Islaminya ke apa namanya Islaminya itu kuat agak lebih beda lah ya suasananya. Tapi kalau Manado kan beda. Kayak ketomohon segala macam itu makanannya aneh-aneh. Tapi seafood lautnya enak semua. Kalau yang di Gorontalo itu makanannya apa sih yang terkenal ya? Gorontalo. Gorontalo kan ada juga. Saya pernah nongkrong seharian di pantai kan di sana ada apa namanya yang suka paus datang itu loh, hiu paus ya. Tapi nggak nggak beruntung nggak datang dia. Saya sampai ke danau, coba rumahnya gubernur di atas, barang itu saya di yang di Gorontalo. Kemudian di Palu, Palu sampai yang kemarin lihat yang bencana-bencana itu ada banyak bencana pada waktu yang hampir bersamaan lah ya. 5 bencana sebetulnya pada waktu itu. Di Paksi ada yang sebagainya sampai tsunami, belum yang apa namanya bencana sosialnya anak-anak matang lebih cepat ya. Karena orang tuanya baru tinggal di utara ya hunian sementara sehingga anak-anak matang secara seksual lebih cepat dan itu masalah sosial di sana. Nah ini wilayahnya Bapak Ibu ya jadi kalau kita bisa melihat di sini beberapa wilayah di apa di dunia mana-mana yang terkait yang masuk di dalam wilayah Katulistiwa atau tropis tadi. Nah, ini ciri-ciri iklim tropis, Bapak Ibu. Jadi suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal dalam tanda kutip ya, selalu tinggi. Kemudian matahari umumnya suhunya udara antara 20. Ini kalau ini sejuk, tapi lebih sebenarnya. Banyak yang lebih. Di beberapa tempat ada juga yang suhu rata-rata tahunannya adalah ini suhu rata-rata nih, 30 sampai 30 derajat. Kemudian amplitude suhu rata-rata tahunannya kecil ya, eh, ya 1 sampai 5 derajat. Kemudian tekanan udaranya juga rendah, perubahan secara kalau ada pun nanti ada perubahannya secara perlahan dan beraturan. Hujan banyak ya, ya, dan di hujannya cukup banyak di sana ya, di sana masih di wilayah tropis. Ya, itu tadi tropis ya. Kemudian yang
berikutnya mungkin mau sebelum ke subtropis barangkali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Ini Prof, izin Prof terkait tadi pembagian wilayah di daerah tropis, terutama di Indonesia. Nah, Oke. berarti kan Prof bilang kan tadi kita terbagi paling minimal jadi ada 3 bagiannya Prof ya. Ya di Yang Indonesia satu nggih. ya, yang Indonesia ya Prof ya. Yang Oke. di wilayah barat itu mengacu ke wilayah Asia, terutama ya, baik flora dan faunanya merupakan lebih cenderung ke Asia ya Prof ya. Kemudian Oke. di wilayah timur, NTB, kemudian Papua, Maluku itu lebih ke Australia. Nah, di sini kan ada wilayah peralihan, yaitu karena adanya garis Wallace dan garis Weber itu Ya, terutama di ya Sulawesi Weber itu dan ya, Prof Wallace ya. ya. Oke. Nah, itu menurut Profesor itu karena pengaruh sejarah sejarah historis geologi misalnya dulu katanya kan itu kan bersatu kemudian mencairnya es kemudian akhirnya terpisah atau mungkin karena memang kondisi alamnya yang berbeda sehingga membuat itu menjadi terbentuk wilayah peralihan terutama yang di Sulawesi itu, Prof. Menurut Profesor bagaimana Prof, pendapatnya, Prof? Oke. Ya, jadi memang ini semua berjalan atau terjadi kan karena proses yang panjang ya. Yang perubahan-perubahan lingkungan abiotiknya itu berproses sedemikian panjang. Nah, kemudian ada adaptasi dari makhluk hidup. Hidup yang ada itu beradaptasi dengan proses yang panjang juga, evolusi juga, sehingga salah satunya kaitannya dengan geografi ya. Misalnya ada yang namanya biogeografi. Itu adalah salah satu materi atau yang mempelajari bagaimana sehingga ada kolonisasi tumbuhan khususnya terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan habitat tadi yang tentu saja juga ini saya sampaikan perbedaan habitat ini juga karena adanya eh, proses yang panjang ya, yang sangat panjang yang terjadi dengan kondisi lingkungan itu tanaman berupaya beradaptasi ya, sehingga bisa survive dan dari ya, generasi ke generasinya bisa ada walaupun itu selalu berubah ya. Seperti mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah mengetahui bahwa nenek moyang tumbuhan itu apa? Nenek moyang tumbuhan, algae ya. Kalau kita bicara tentang tumbuhan ya, nenek moyang tumbuhan itu adalah algae sekitar 450 atau 450 atau 500 ya, boleh 500 atau 470 juta tahun yang lalu. Itu adalah algae. Algae khususnya algae perairan atau algae akuatik. Algae akuatik yang kemudian dia akan beradaptasi adanya perubahan lingkungan, kemudian muncul variasi-variasi yang akhirnya pada saat sekarang ini seperti yang kita lihat itu. Nenek moyang itu juga sekarang masih ada dan tentu saja sudah apa namanya beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Dan kalau kita lihat dari tumbuhan, misalnya tumbuhan itu pertama kali adalah nenek moyangnya adalah algae. Nanti di dalam perkembangannya karena adaptasi tadi ya, evolusi yang sangat panjang itu muncul tanaman paku-pakuan, Pteridophyta. Itu adalah tanaman yang mempunyai trachea, mempunyai jaringan pembuluh paku-pakuan. Itu adalah setelah algae nanti ada paku-paku sekitar mungkin sekitar 350-an juta tahun yang lalu. Tapi mungkin angkanya saya nggak nggak pas benar ya. Tetapi awalnya tadi saya sampaikan adalah kalau kita melihat tumbuhan yang ada sampai sekarang ini bervariasi itu adalah karena itu. Dari algae, kemudian ada paku-pakuan itu algae itu tanaman yang belum mempunyai jaringan buluh trachea, jaringan pembuluh. Kalau kalau masih mungkin teman-teman Bapak Ibu ingat ya, jaringan pembuluh di tumbuhan itu ada xilem, phloem itu masih ingat nggak? Silim, silim, phloem gitu. Masih ingat? Iya, Prof. Pernah dengar ya? Pernah dengar Pernah ya? dengar. Silim, phloem. Nah, paku-pakuan kalau yang lumut tadi atau yang algae tadi enggak, ya dia enggak punya. Nah, kemudian berkembang lebih maju itu adalah paku-pakuan yang mempunyai trachea, mempunyai jaringan pembuluh. Hanya di sini ini masih dia perkembangbiakannya dengan spora. Yang lebih maju lagi dibandingkan paku-pakuan adalah gimnosperme.
Dia juga menggunakan biji, sama-sama mempunyai jaringan pembuluh, tapi alat perkembangan generatifnya dia biji. Kalau yang paku-paku tadi adalah eh, pora ya. Ya, dia gimnosperme itu adalah tanaman yang mempunyai biji terbuka, telanjang. Nah, yang lebih maju sampai saat ini sekarang itu adalah yang berbiji tertutup, berbiji tertutup. Dan itu ada dua, Angios dan Gimnos. Ya. Masih mungkin Bapak. Itu yang sampai sekarang maju. Nggak tahu nanti beberapa puluh atau berapa ratus atau berapa ratus tahun yang akan datang kita nggak akan belum tahu lagi seperti apa karena tanaman-tanaman ini akan beradaptasi, kemudian akan muncul variasi-variasi jenis ya. Kemudian terkait dengan yang tadi, yang 3 wilayah itu tadi, karena memang ya tadi saya sampaikan di situ ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan eh, apa namanya pembagian wilayah tadi, Asia, wilayah tropis, kemudian yang Australia beda lagi. Nanti akan kita bahas masing-masing mempunyai sifat yang berbeda-beda, baik itu suhunya, baik itu kelembabannya, baik bagaimana mataharinya, kemudian terkait dengan eh, jenis musimnya, ya. Nah, itu beda. Kan yang belah barat di Indonesia, yang bagian barat lebih banyak ke Asia, ya itu pun juga unik lagi karena di sana teman-teman nggak akan dapat misalnya tumbuhannya beda ya. Makin ke timur hutannya hutan homogin. Ya. Hutan homogin. Saya lama juga di Papua. Saya dulu mulai 2010 saya aktivitas di Papua. Yang lama menetap 2010 sampai 2017. Dan yang setelah itu insidensial saja, kali 2 kali. Tapi hampir setiap tahun saya ke Papua. Nah itu di sana hutannya homogen. Kan kalau Australia musim dingin, Merauke kerasa dingin. Di sana Australia panas, Merauke juga panas. Oke. Kemudian di Asia, tadi Asia juga akan beda, cahaya mataharinya kan juga beda. Ya. Sehingga di sana dengan sifat kelebihan-kelebihan daerah tropis, yaitu eh, keragaman hayati tumbuhannya dulu beda, ya, beda banyak. Nah itu nanti berimplikasi dengan hewannya. Kita nggak akan ketemu hewan harimau misalnya di Sumatera mana atau orang hutan di Papua nggak akan ada. Nggak akan ada lagi eh, apa namanya kita nggak akan ketemu misalnya kanguru ya di Kalimantan, di Sumatera, kecuali di bawah. Nah, itu karena lagi Bapak Ibu teman-teman karena geografi tadi. Geografi sehingga akan mempengaruhi sifat kolonisasi tumbuh-tumbuhan yang ada di sana termasuk juga nanti akan hewannya. Ini. Kalau di Papua, Bapak Ibu ada yang pernah ke Papua? Belum, Prof. Belum. Ya, ke Papua beda banget ya. Karena dulu 2010 itu kalau kita ke pasar itu daging kasuari aja ada dijual. Tapi sekarang sudah enggak. Daging kasuari. Tapi kalau kanguru masih, walaupun enggak sebanyak waktu 2010, 2015 ya. Itu daging kanguru di pasar tradisional itu banyak. Pak. Kanguru, rusa, ya. Itu mas, sekarang sih masih. Nah itu ya. Mungkin itu Pak, karena sifat yang berbeda tadi, ya. Karena adaptasi terkait dengan garis lintang yang berbeda, sehingga akan mengakibatkan tanaman beradaptasi pada kondisi yang berbeda tadi. Nonton ya Pak ya. Baik, Prof. Makasih, Prof. Nah, sekarang subtropis ya, wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis di 23,5 derajat ke atas, baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, di sini dicirikan dengan atau diwarnai dengan gangguan. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Ada badai, ada hujan salju, ada tornado. Kemudian ada 4 musim. Semi, bukan demi nih ya, semi nih. Salah satu semi, panas, gugur, dan musim dingin ya. Dingin. 4 musim. Kemudian di sini juga perbedaan suhunya juga mencolok ya. Dari keempat musim ini. Masing-masing musim mempunyai karakteristik tersendiri. Suhunya beda, ada suhu maksimal, suhu minimalnya, kemudian kelembabannya juga
beda, kemudian kondisi makro hidupnya juga berbeda dengan wilayah yang lain ya di subtropis ini. Nah, ini daerah subtropis yang ada di belahan bumi utara, kemudian ini yang di selatan, subtropisnya. Jadi ini subtropis, dan ini yang di sebelah utara dari Katolik, dari wilayah wilayah tropis sebelah selatannya. Ini ya, ini bumi utaranya ya. Dari ini wilayah Jambi. Ini, ya, Bapak Ibu yang di sini ya, ini, ini tropis, dan yang di atasnya sampai 60, sampai berapa, berapa tadi ya lupa saya. Itu adalah 40, yang Prof. 40 ya, Di itu adalah yang subtropis. subtropis. Nah, ciri-cirinya ini batas yang tegas tidak dapat ditentukan dan merupakan daerah peralihan dari daerah iklim tropis ke iklim sedang. Ada 4 musim ya Bapak Ibu ya. Ada yang pernah ke sana, wilayah-wilayah ini? Kebetulan sempat, Prof. Saya kenapa? Ya, kebetulan sempat, Prof, ke Oh, daerah subtropis. saya, Prancis, Cina, Korea, mm, sama Jepang, Prof. Bang, kemarin saya mau ke sana, tapi terus kemudian kan kemarin isu COVID ada lagi jadi batal. Bang, kan beberapa bulan yang lalu kan ada isu COVID lagi ya, Betul, Prof. yang kita mau ke sana terus nggak jadi. Nah, suhu sepanjang tahun menyenangkan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu, ya mungkin ya, ini sangat lah ya. Kemudian ini untuk, ya ini ada beberapa subtropis ya, iklimnya juga tadi ya, sampai kan ada empat minggu ya, sampai gas, dan produksi gasnya harusnya sampai 40, baik lintang utara maupun lintang selatan ya. Kemudian berikutnya adalah yang ke sana lagi, lebih ke utara ataupun lebih ke selatan lagi adalah iklim sedang. Sedang. Jadi di sini juga lebih lebih dingin ya Pak. Saya juga belum pernah ke sini Pak. Yang 40 sampai 66,5, baik lintang selatan maupun lintang utara ya. Iklim sedang, ada 4 musim juga di sana. Kemudian informasi yang saya baca juga vegetasinya beragam. Karena ada hutan gugur kalau, dan ada juga musim bulan suhu abu yang tahunan. Saya baca di sana ada. Nah, saya nggak ada pengalaman di sini. Nah, ini ciri-ciri iklim sedang. Oh, ada gerakan udara siklonal ya. Di udara sering berubah-ubah, arah angin juga berubah, dan ada badai yang tiba-tiba, amplitudo suhu tahunannya juga lebih besar dibandingkan dengan daerah kita. Kemudian yang paling selatan dan paling utara adalah iklim kutub ya. Ini adalah iklim yang dingin, ekstrim, iklim yang dingin, dan di sini juga nanti vegetasinya, tumbuhannya juga beda, hewan-hewannya beda, kemudian ada adaptasi dari hewan-hewan di sana juga khas ya. Baik tumbuhan juga sama, itu dalam beradaptasi. Ciri khas di sana ada yang namanya permafrost ya. Jadi ada wilayah atau apa namanya, permafrost itu wilayah yang selalu ditutupi es. Permafrost, permafrost. Jadi selalu ditutupi es atau selalu apa? Kita ada nggak sih? Kita juga punya ya wilayah yang ada esnya ya, Puncak saljunya. Jaya ya, Prof, ya. Hmm? Puncak Jaya itu ya, Prof. Puncak Jaya. Saya di lerengnya saya pernah sampai ke sana. Oh, jadi saya naik ke atas dari Wamena ya. Dari Jayapura nanti kita naik pesawat sekali ke Wamena sekitar 30 atau 40 menit. Dan nanti saya waktu itu naik motor malah. Tapi memang nggak sampai
di pegunungan Jaya sampai yang tinggi nggak, karena juga itu yang rawan di daerah yang banyak konflik kan di situ, atau yang ada konflik lah ya, bukan banyak ada konflik daerah-daerah itu. Saya waktu itu di Wamena, kemudian 2 atau 3 minggu ya setelah saya pulang dari sana tuh Kapolsek bandaranya ditembak, ditembak, ditembak. Tinggal. Tapi ya di sana juga ya tumbuhannya berbeda. Saya membawa anggrek, anggreknya bagus-bagus. Saya sempat ke LIPI juga di sana, di ada berbahayanya di ya punya LIPI lah. Ada yang namanya Bukit Itu. Anggreknya hebat, bagus-bagus, besar-besar bentuknya, tetapi ya di sana dibawa sini enggak. Tapi kalau anggrek-anggrek yang dari Merauke saya bawa juga yang kemarin juga bawa rajin berbunga. Ya, ya walaupun ada yang saya bawa dari sana dari Merauke, tapi juga nggak berbunga ya ada. Nah, ini ada yang selalu ditutupi. Kalau di sini selalu ditutupi es ya. Vegetasinya juga beda. Jenis-jenis yang bisa hidup di apa namanya di daerah kutub itu juga selalu dan ya. Tapi cirikannya ini permafrost, lapisan tanah yang membeku secara permanen. Kemudian ya kadang-kadang ada musim panas ya, hangat ya, hangat tetapi singkat, ya, sejuk. Ya nanti ada beberapa es yang mencair, tapi nanti yang dingin membeku juga eh, lama. Kemudian ini ciri-ciri, salah satu ciri-ciri iklim es, maaf, ciri-ciri iklim di kutub ya, ya eh, dingin ya, hampir dinginnya itu sepanjang tahun ya, lebih banyak. Walaupun sekali-kali ada juga yang, tapi hanya singkat. Kalau yang dinginnya itu berlangsung lama, bisa dikatakan sepanjang tahun, dan udaranya ya kering juga ya, tanahnya membeku sepanjang tahun, dan sepanjang. Di musim dingin tanah ditutupi es atau salju ya, secara permanen, kemudian vegetasinya juga terbatas, ya lumut-lumutan dan semak-semak. Hewanya juga sama ya, hewanya juga khas sama, hewanya juga. Mungkin ada yang pernah ke sana, barangkali Bapak Ibu bisa cerita ke wilayah-wilayah ini atau wilayah yang lain yang masuk di apa namanya kutub nih ya, iklim kutub apa? Ada yang pernah ke sana Bapak Ibu? Belum, Prof. Belum ya. Tapi saya suka lihat loh di YouTube. YouTube itu saya kadang-kadang kalau iseng ya lihat, lihat bagaimana di sana, bagaimana menyimpan ikan, bagaimana mancing ikan ya, asik juga ya. Nah ini ciri-ciri es ya, atau iklim es ataupun iklim kutub ya. Lalu rendah, terus merendah, nggak ada satu abadi. Yang wilayahnya adalah kutub utara dan kutub selatan. Nah, kembali ke tropis, Bapak Ibu teman-teman. Kalau di tropis ini suhunya relatif stabil ya. Penyinaran mataharinya juga sepanjang tahun. Kita hanya punya bulan hujan dan kemarau. Walaupun sekarang anomali lah ya. Dan kemaraunya nggak jelas lagi tuh. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul, Prof. Tahun tahun ini ada kemaraunya nggak? Sepertinya nggak ada, atau pernah hanya seminggu ya. Tidak lama. Kemarau tapi hujan, Prof. Iya, makanya nggak ada kemarau kan. Pernah kita eh, ya mungkin bulan-bulan kemarin, tapi hanya seminggu atau hanya malah kurang. Jadi kalau pagi itu dingin sekali, kemudian ada kabut, tapi hanya berapa hari kan ciri-ciri kemarau. Dan terus kan, saya penelitian lagian di eh, di Donggerak Serayu, ya, di cari ikan, hampir nggak dapat. Kemarin itu pernah saya hampir 3 minggu nongkrongin setiap hari pasang jaring nggak dapat ya, yang terjadi lah kan, ya, anomali. Oke, kemudian
Ini subur tanahnya, tekanan udaranya juga rendah, suhu hangat ya, 20-30. Banyak tempat wisata yang menarik ya. Curah hujannya juga. Kemudian ini beberapa ciri-ciri lagi Pak Ibu ya. Ada proses transpirasi, kemudian penguapan, ini penguapan atau transpirasi, kemudian juga. Nah, tanaman hutan hujan banyak melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Ini adalah mekanisme bagaimana tumbuhan melepaskan air dari tubuh, bisa lewat gutasi ataupun lewat transpirasi dan sebagainya. Ini salah satu ciri-ciri yang ada di apa namanya, wilayah tropis ya. Wilayah tropis tumbuhannya ya kita tahu Bapak Ibu ya, tumbuhannya tinggi-tinggi ya. Dan daunnya lebar karena kita eh, wilayah ini adalah wilayah yang melimpah daya mataharinya sehingga adaptasi, salah satu adaptasi morfologi dari tumbuhan itu adalah daunnya lebar. Kemudian kalau hijau karena memang memang apa namanya subur tadi ya. Kita alhamdulillah juga kita banyak tanaman-tanaman maupun hewan-hewan yang endemik ya. Tanaman-tanaman yang endemik misalnya apa Bapak itu? Sulawesi Sumatera ada kan itu ya. Rafflesia arnoldi ya Prof ya. Rafflesia arnoldi ada di Bengkulu. Di Jawa juga ada sebenarnya Rafflesia tapi bukan arnoldi ya. Rafflesia Padma itu dulu ada di Pangandaran, di hutan di Taman Nasional Pangandaran ya. Pangandaran Taman Nasional ya. Dan saya pernah lihat sendiri, mekar, walaupun tidak sebesar yang di Bengkulu ya, yang Rafflesia arnoldi. Dan sekarang itu eh, agak susah ya gitu. Masih ada nggak ya? Karena itu kan ada tanaman inangnya. Gitu. Ada beberapa laporan dari penelitian-penelitian mahasiswa biologi ya. Dulu eh, apa namanya Rafflesia Fatma yang ada di Pangandaran itu nggak pernah bisa mekar nih. Di bunganya itu nanti tuh hitam hangus kemudian nggak mekar itu nggak tahu tapi nggak tahu kenapa saya juga nggak mengikuti. Tapi ada laporan seperti itu. Nah, bisa masuk hewannya juga yang kita punya banyak hewan-hewan endemik. Yang jelas ya seperti yang di wilayah peralihan itu juga endemik banget ya, beda banget ya dengan dijumpai di Anoa misalnya itu. Kita, wah, kemudian ada burung di burung-burung di Papua, burung-burungnya paruh paruh bengkok. Yang indah juga ada yang cendrawasih dengan berbagai macam apa namanya jenis ya, fish ya. Tapi keterancamannya luar biasa. Keterancaman punahnya luar biasa. Saya beberapa kali ke hutan di Taman Nasional Wasur di sana, suaranya yang nggak, tetapi kalau lihat burungnya saya belum pernah. Kalau suaranya begitu saya lihat, saya pernah masih ada cendrawasih ada ya. Eh, orang di sana heran, lupa tahu ya, tapi nggak ketemu. Tapi kalau yang buru-buru paro bengkok banyak mas, kayak nuri, kayak kakak tua, jambul kuning, jambul merah, yang hitam itu kakak koraja banyak. Kemudian yang paruh bengkok kecil-kecil banyak yang burung. Mamalianya ya kanguru yang saya lihat. Kanguru, rusa, tuban, mamalia. Yang lain reptil ada ular, takura, reptil. Kebetulan saya penggemar reptil juga. Saya ada beberapa kura-kura yang juga salah satu jenis atau dua jenis, tiga, empat, maaf ya. Itu dari Papua. Saya bawa. Legal, ada suratnya, ada izinnya. Dan itu yang di sana dimakan, Bapak Ibu. Kura-kura itu juga dimakan. Di pinggir jalan tuh, ya nanti karapatnya dilubangi, potong yang gede-gede itu. Ya. Dilubangi nanti diikat pakai tali, nanti gantung-gantung aja di pinggir jalan. Kalau nggak di pasar dijual. Mohon ya, kanguru juga dimakan. Kalau kita di Jawa, bentar.
Kalau orang Jawa di rumah dia memeliharanya adalah kambing ya. Kalau di Papua kanguru atau rusa, kanguru atau rusa. Jadi ya kanguru dan rusa memang dimakan. Pasar daging itu ya ini mekanisme gutasi transpirasi ada mekanisme bagaimana tumbuhan mengeluarkan airnya. Gutasi Bapak Ibu pernah melihat fenomena atau gutasi yang dari kehutanan tadi? Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak tanaman yang di pot kita, kemudian pagi hari itu ujung daunnya ada kayak satu tetes yang menggantung di daun, pinggir-pinggir daunnya, yang kadang-kadang kan ada satu kayak tinggal jatuhnya aja air yang nempel gitu. Itu adalah mekanisme gutasi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan daunnya juga lebar ya karena akan menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Dan kemudian tinggi 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 pohonnya juga yang tinggi tinggi keragamannya banyak yang jelas. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di daerah tropis itu bandingkan dengan yang lainnya, wilayah yang lain ya, itu luar biasa. Variasinya juga banyak, baik yang epifit, yang parasit, yang enggak, yang non parasit ya, yang non epifit banyak banget. Ini yang luar biasa keragaman kita, keragaman tumbuhan yang ada di daerah tropis ya. Nah, lebih dari 2.500 spesies tanaman merambat. Tanaman yang merambat aja sudah banyak segini. Belum tanaman-tanaman yang lain ya. Dan tentu saja Pak itu kita paham betul bagaimana jasa lingkungan, ya, jasa hutan misalnya, baik itu yang kayu maupun non kayu ya, yang diberikan kepada kita. Kita ambil dari wilayah salah satu wilayah di daerah tropis ya, yang kita udah tropis. Ini yang dan tadi ini sudah ya ada pohon-pohon yang endemik, rasa hatinya banyak dan manfaatnya juga banyak. Kemudian bagaimana keragaman penyebarannya ya, dari tumbuhan banyak sekali ya, caranya. Dan ini konsekuensinya juga ke hewan, akan mempengaruhi bagaimana keragaman hewan dari hutan ya, dari tumbuhan atau dari vegetasi. Monggo, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Tadi yang tumbuhan ya, yang nanti kita akan lihat pohon. Ada yang mau dibahas? Kita di flora ya, flora dari apa namanya hutan tropis ya. Kemudian hewan-hewannya atau faunanya Bapak Ibu yang ini juga sangat beragam. Mamalia, gajah, kita punya. Kemudian, nah saya pada waktu itu pengalaman saya ke Lampung, saya waktu itu ke Lampung dan berapa yang Lampung. Kemudian ada kesempatan saya ditawari pada waktu itu mau ke sekolah gajah atau ke Krakatau ya. Saya milih ke Krakatau. Nah, di sana ada pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kebetulan saya juga ngajarnya kan suksesi di ekologi itu ada suksesi primer ya. Jadi saya betul-betul melihat bagaimana suksesi primer yang sedang berlangsung di anak Krakatau. Tapi ya itu sampai di atas itu masih belum 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 semua berjalan kan itu masih jalan. Suksesinya masih berjalan, belum sampai ke klimaks. Jadi di atas masih banyak, masih ada kayak gurun pasir ya, pasir dan itu masih aktif. Saya selama 1 jam di blok di apa di anak Krakatau itu 11 kali terjadi letusan. Saya juga sampai kaget, khawatir, takut juga ya. Tapi ternyata kemudian ditenangkan oleh petugas di sana, di hutannya. Itu begitu meletus itu puncaknya mengeluarkan asap, asapnya itu asapnya putih. Masih aman Pak. Kalau sudah mulai hitam kita harus pergi. Kalau asapnya putih itu air aman. Ya. 1 jam 11 kali saya masih saya hitung sih dari saya berjalan. Saya nyebrang dari
Lampung, kemudian dari Lampung kita ke namanya apa itu? Pelabuhannya lupa namanya saya. Lumayan jauh kok dari Lampung. Kalianda ya, dari ke Kalianda. Nanti dari Kalianda masih nyebrang lagi ke sana. Dan beberapa minggu atau ya tidak begitu lama lah. Itu terus yang meletus yang mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar itu meletus, kemudian ada tsunami yang sampai ke Banten, tsunami yang mengakibatkan ada penyanyi siapa Seventeen atau siapa meninggal itu. Ya sudah beberapa minggu sebelumnya saya ke sana, yang lumayan dan saya ada pengalaman. Nah, hewan-hewan di hutan tropis, Bapak Ibu, ya, serangkanya juga aneka banyak, beragam, serangkanya sangat beragam ya. Kemudian ada kupu-kupu, kumbang dan sebagainya. Lalu mamalianya, mamalia ya juga ya, banyak. Ya, rambutan. Saya di Kalimantan tapi belum pernah. Sayang ya, beberapa tempat Kalimantan. Kan di sana juga ada itu ya, tempat untuk yang orang hutan itu namanya apa ya? Tanjung Puting, Prof. Tanjung Puting. Ya. Pernah ke sana, Mbak? Nah, Prof, kebetulan nggak jauh dari tempat saya, paling sekitar 30 menitan. Oh ya dekat. Nggih. Saya belum berkesempatan ke sana, ke tempat orang hutan. Kemudian mamalianya banyak lah ya. Nggih. Kalau kita nggak akan ketemu monyet atau monyet lutung di daerah timur, nggak ada. Ya. Macan, harimau barang itu nggak ada. Babi rusa ini tadi ada, babi rusa ada di peralihan ya, babi rusa itu ada. Kalau lawar ada, kalau di Papua banyak ya, kalau lawar juga banyak. Besar-besar malah di sana dulu sempat juga saya lihat dijual ya di pasar, kota kecil itu dijual ya, mungkin dimakan ya. Dan gajah di wilayah barat, ya. Dan yang pemakan semut ada berang yang di air juga ada tapir, tapir di mana kalau tapir? Peralihan ya. Ada di barat, kita punya ujung kulon. Nah, aves ya burung. Nah, burung ya. Saya ketemu orang ya. Saya kan sedang penelitian di Taman Nasional Wasur. Saya ketemu orang namanya Pak Laisa ya. Laisa itu orang sana. Dia mengatakan bahwa di Taman Nasional Wasur itu ada sekitar 300-an lebih jenis burung. Dan awal saya, Pak Pro, kalau ada yang mau penelitian itu, identifikasi burung-burung aja yang ada di situ, jenis-jenis apa aja yang ada di situ, ayo 300 lebih dia. Dan dia apa namanya, termasuk tumbuhan ya. Dia satu tim, beliau itu satu tim dengan saya. Jadi kita sekarang penelitian kita adalah penelitian terkait etnobotani tanaman hutan yang dimanfaatkan sebagai untuk obat yang dilakukan oleh suku Kanum. Kanum. Nah kemarin kita nanti mungkin kalau nggak bulan ini ya bulan depan saya ke sana lagi untuk pindah tempat, tapi masih topiknya sama, hanya pindah tempat supaya bisa menggambarkan betul bagaimana satu wilayah suku Kanum secara keseluruhan memanfaatkan hutan dalam hal ini tumbuhan untuk dia makan, khususnya adalah untuk obat kesehatan. Ini aves banyak ya. Aves, kemudian reptil. Nah, reptilnya juga di Papua khas ya, dan di Jawa khas juga. Yang biawak banyak ya, sama biawak juga banyak di sana juga ada, mungkin jenisnya yang beda ya. Nah, di Papua saya lihat sendiri biawak itu jenisnya macam-macam, warna kulitnya indah-indah. Ada yang biru, ada berkak-berkak biru, ini ada yang berkak-berkak orange ya. Kalau yang kita lihat biawak di sini kan ada hanya kayak polos itu aja, hitam atau agak keputihan ya. Saya pernah melihat biawak ya di Papua itu gede banget. Se, se- Kambing itu lagi nyebrang jalan. Jadi saya pakai mobil ya, kemudian kami berhenti, dia nyebrang aja, tapi terus karena kami berhenti, dia juga berhenti. Jadi kami mengamati betul. Hanya kebetulan terus itu ada ibu-ibu naik motor, tetap ada terabas, biawaknya pergi di awal. Ular ya, ular juga Papua banyak.
endemiknya beda, sanca khususnya ya. Buaya juga banyak di Papua. Kalau ya di pantai juga ada. Di katak juga beda banget kataknya, katak yang di sana dengan yang di timur dan di barat beda jenisnya. Saya pernah ketemu katak di Indonesia Timur itu, yang timur itu katak yang dewasanya hanya satu jari jempol atau jari telunjuk lah, kecil, itu udah dewasa. Kemudian ada juga katak yang memang ukurannya besar. Kalau kita ada yang namanya katak katak pohon ya, itu gede banget di sana. Saya ketemu. Warnanya ada yang dua, yang hijau dan ada yang coklatan kekuningan itu. Nah, saya ketemu. Kemudian ikan ya, ikannya juga teman-teman juga tahu di Papua juga ada ikan yang khas, kemudian di Kalimantan juga punya ikan arwana yang khas ya, yang jenisnya beda dengan yang di Wak ya. Ikan endemik di sana. Lele lokal banyak masih di Papua kita lele lokal masih ketemu, kemarin saya sampling ya di Rayu masih dapat, tapi udah enggak. Kemudian Papua banyak tapi juga sudah karena lele dubo masuk ya di Papua. Saya pernah penelitian 2015-2016 intinya adalah ingin menyelamatkan spesies ikan asli Papua. Nah, sudah kerja 2 tahun. Tujuan kami kemarin adalah tim kami adalah nanti ingin apa namanya? Jadi ada tanaman ya Pak, ada ikan-ikan di sana yang sebetulnya masyarakat itu mengkonsumsi, ukurannya juga cukup gede ya. Besar, dan nanti akan ada satu langkah domestikasi dan sekaligus konservasi. Tadinya tujuan mulianya itu ya, dan mulianya itu konservasi. Kenapa itu terjadi? Kami lakukan karena ada keprihatinnya. Pada waktu 2010 saya di penelitian di Rawa Biru, sampling di Rawa Biru itu saya ketemu 33 spesies. Tetapi di 2015 itu hanya ketemu 18, tinggal 18. Hanya memang ada jenis baru yang waktu saya 2010 itu nggak ketemu ya, arwana. Arwana Papua itu saya nggak dapat, tapi di 2015 saya dapat ketemu. Dan informasi begitu saya mendapatkan arwana itu masyarakat di sana bilang bahwa ini memang 7 tahun itu nggak muncul ya. 7 tahun sebelum ini, sebelum kami kan. Arwana juga dimakan teman-teman di sana, dimakan. Saya juga makan. Ya, itu ikan ya. Itu mungkin Bapak Ibu teman-teman beberapa contoh ya, apes ya, apes, kemudian yang tadinya ada reptil, kemudian kura-kura ya. Kura-kuranya banyak juga di Papua dan dimakan ya, di pasar dimakan. Ya, kemudian ular tadi juga, ikannya juga banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tugas ya, tugas terstruktur nanti Bapak Ibu bisa ini hanya 4 ya. Nanti kita mencoba membuat Bapak Ibu membuat satu artikel, mungkin maksimal sekitar 15 halaman ya. Nanti kita presentasikan bersama di kanal, ternyata 5 nggak banyak ya. Jadi mungkin dalam 1 kali tatap muka atau 2 kali tatap muka maksimal, nanti kita bisa presentasikan. Nanti topiknya terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, kemudian bagaimana pengelolaannya yang melibatkan peran manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini adalah contoh kasus, studi kasus terkait isu-isu tentang ya nanti kita paparkan di minggu-minggu terakhir setelah UTS. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Eh, topik malam hari ini. Ada yang mau Bapak Ibu kita diskusikan? Selain diskusi, Prof, mohon izin untuk absennya seperti apa ya, Prof? Oke, presensinya Nggih. yang Apa mau manual, apa mau pakai QR code gitu loh, Prof? oke. Apa saya manualkan aja gini, gini. Oke, kalau ini Ini alhamdulillah hadir semua, Prof. ada semua ya 4 orang. Pak Teguh ada, 5, saya Prof. manual. Sama Mas Pak Andi. Oke, yang kelas kelas nganu nggih, Oh, RPL yang ya. kelas reguler 4, Prof. Nggih. Ya 4 orang ini saya presentasikan manual, ya sudah. Kemudian yang
Pak Muhammad Andi Saputro juga saya manualkan aja. Oh, expired. Bentar, saya ulang yang kelas satunya. Bentar nih, Pak, ini yang dan kelas Pak Muhammad Andi Saputro sudah saya tadi semua sudah saya anukan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang kita diskusikan, silakan. Ini tapi kok padahal saya on kamera gitu, tapi hitam ya Pak di situ ya. Iya, Prof. Padahal saya on kamera. Mungkin karena ada settingan Zoom-nya, mudah-mudahan minggu depan tidak ada masalah, Prof. Oke. Ini Prof, sedikit mungkin Prof ya, terkait flora nih Prof. Kita tahu kan beberapa daerah kan memiliki flora endemik ya Prof ya. Nah, akan tetapi saat Flora ini apa? kan Flora apa? endemik maksudnya flora Oh, yang endemik. Oke. endemik ya Prof ya. Ya, oke. Nah, seperti anggrek dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan kan ada beberapa varietas yang justru untuk alasan keindahan atau estetik dibudidayakan atau dikawinkan gitu ya Prof ya. Mungkin Hmm, misalnya kalau zaman dulu kan ada aglonema atau apa hmm, janda bolong atau lain sebagainya. ya. Nah itu kalau secara ekosistem, kalau menurut saya pribadi itu nggak bagus ya Prof ya karena akan merusak keasliannya. Jadi Hmm, ya merusak plasma nutah lah gitu loh ibaratnya ya Prof ya. oke. Nah Hmm, cuman kalau seandainya menurut Profesor sendiri bagaimana? Apakah itu memang bagian daripada upaya manusia adaptasi atau untuk eh, apa namanya ya ibaratnya membuat sesuatu lebih lebih berguna atau lebih cantik, lebih ekonomis atau gimana menurut Profesor gimana terkait oke. seperti itu, Prof? Makasih, Prof. Oke. Baik. Jadi keragaman hayati ya. Nanti kita kacamatanya bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Ya. Nah, itu adalah salah satu keragaman hayati anggrek misalnya anunya banyak banget, varietasnya banyak banget ya. Keragaman kita keragaman hayati itu ada tiga, betul guys. Keragaman genetik, keragaman spesies, satunya keragaman ekosistem. Nah, anggrek tadi seperti yang disampaikan Pak Teguh itu adalah berbagai macam ya. Nah, itu adalah salah satu keragaman genetik, keragaman genetik. Walaupun di situ ada yang alamiah dan ada yang buatan. Yang sekarang beredar di masyarakat itu adalah eh, lebih banyak yang buatan ya, taman anggrek dalam hal ini itu adalah yang buatan. Itu muncul karena apa? Kebutuhan, karena ekonomi lebih banyak ke sana. Karena kemudian termasuk dulu aglonema, aglonema juga luar biasa banget kan dulu. Dulu saya punya lebih dari 40 jenis Pak. Saya juga termasuk dulu gila yang aglonema. Tapi kalau pada waktu itu kan zamannya itu kan dengan apa namanya? Dengan gelombang cinta ya. Gelombang cinta saya enggak. Dan saya waktu itu sudah ini enggak wajar gitu. Dalam tanda kutip hanya hijau kayak gitu, gelombangnya sedikit begitu kok sampai harganya puluhan juta. Itu enggak wajar dan saya enggak tertarik itu. Tapi aglonema memang indah. Dan itu juga sama, yang sebetulnya keragaman hayati, hasil keragaman hayati karena buatan. Greg Ambali ya kalau nggak salah ya. Dulu waktu itu aglonema itu. Nah itu memang keragaman hayati. Masuk keragaman hayati dalam hal ini adalah keragaman genetik. Nggak apa-apa sih sebetulnya, karena itu adalah pengkayaan, karena memang kebutuhan manusia, atau sudah bukan kebutuhan, tapi sudah kebutuhan, ya kebutuhan lah, gitu. Tapi mungkin sudah enggak yang primer, yang sudah tersier ke atas barangkali. Nggak apa-apa sih, tapi memang kalau yang perlu kita anukan adalah yang yang alamiah, yang asli itu jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kita sudah banyak kehilangan itu. Contohnya padi saja, Pak. Apakah sekarang padi lokal masih ada? Dalam tanda kutip keragam dulu banyak banget itu padi lokal. Nah, sekarang karena ekonomi lagi karena kebutuhan, sekarang padinya adalah padi-padi yang unggul.
yang umurnya pendek, jumlah daunnya tidak banyak, yang tahan penyakit, bulirnya banyak, berat 100 butir bulir itu berat, ya, pendek, karena nggak mudah rebah, tahan hama, tahan warang. Ya, itu memang kebutuhan ya, ada kebutuhan. Karena memang kebutuhan dengan bertambahnya apa namanya jumlah penduduk, ya pangan pasti dibutuhkan. Kalau kita mengandalkan yang lama-lama, kemudian dengan bertambahnya kemajuan ilmu teknologi ya konsekuensinya ini. Tapi itu memang nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau lebih indah lagi Bapak Ibu teman-teman, saya sependapat dengan Pak Teguh tadi. Yang lokal itu atau yang spesies asli anggrek misalnya itu tetap harus ada, jangan sampai saya nanam Pak Teguh ya, anggrek yang lokal. Saya senang yang spesies, anggrek spesies. Memang di rumah ada beberapa yang hanya mekarnya ukurannya kecil banget nih, nggak sampai satu kuku ini apa kuku gede ya, kecil banget dan nggak sampai sehari. Tapi saya tanam itu. Dan walaupun orang juga nggak melihat itu, bagi saya anggrek itu ada nilainya. Ya. Kalau kita punya uang, kemudian anggrek-anggrek yang tadi Phalaenopsis ya, anggrek bulan yang bagus-bagus itu kita gampang beli Pak. Tapi yang spesies tadi uangnya banyak, belum tentu bisa beli tuh, karena ambilnya dari jauh gitu, barangnya itu. Saya sebenarnya itu yang plasma nova harus kita pertahankan, jangan sampai hilang. Ya, seperti tadi Bapak, saya kepengen jauh-jauh dari Jawa dengan teman-teman di sana ingin menyelamatkan spesies asli. Itu saya pulangnya karena apa? Karena lele dumbo masuk. Lele dumbo masuk, tangkuriang itu masuk ke Merauke. Saya pulang karena itu sudah kebijakan pemerintah sana itu boleh masuk dan itu predator. Kemarin tahun kemarin saya ke Papua, saya ketemu lele dumbo yang 20 kilo di alam. Mereka nggak ada budidaya. Di alam itu ketemu 20 kilo Pak, bayangkan aja. Ada fotonya kalau ada fotonya. Saya pulang, saya udah lama, jauh-jauh, padahal udah 2 tahun, 2015, 2016. Nah, monggo kita bersama-sama, mari kita berperan sekecil apapun nggak masalah, apapun nggak masalah. Kalau bisa ya kita sama-sama menyelamatkan spesies-spesies asli yang ada di kita. Mungkin secara ekonomi memang tidak ada harganya, tetapi saya yakin betul secara ekologi dia punya peran. Mungkin juga itu adalah spesies kunci, artinya kalau dia hilang, akan hilang spesies yang lain. Akan punah spesies yang lain. Mungkin bakteri, mungkin apa yang mikroba, mungkin ya, tapi itu punya peran ekologi. Nonton Pak Teguh barangkali. Nggih, matur suwun sangat nggih, Prof. Monggo yang lain Bapak Ibu. Kita sampai jam berapa itu? Sudah 2 jam ya? Harusnya 9.10, Prof. Lebih 8 menit ini, Prof. Oh, sudah lebih. Oke, baik. Oke, waktunya sudah habis. Mohon maaf nih malah Iya. kelebihan yang mengganggu, menyita waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Saya tak nanti nyoba minta ke Mas. Biasanya sih dikasihnya Zoom, ya, link Zoom. Tapi kok kemarin kok dikasih Jimit sama Mas Ganang, Kalau memang adminnya. nggak ada nanti biar kami bantu lagi, Prof. Nggak Baik, apa-apa, oke. Prof. Oke. Ada Makasih grup ya? banyak untuk waktu Oke. dan pencerahannya, nggih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon Nggih. maaf. Selamat istirahat. Sehat selalu. Sukses selalu untuk Bapak Ibu, semuanya teman-teman. Amin. Terima kasih, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live, teman-teman. Oke, saya izin juga Ya, pamit. Teguh dan teman-teman, makasih banyak. Kasih, Pak Dian.